Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Kita masuk di akhir pekan ini ya. Waduh, luar biasa. Thanks God, ini it's Friday. Iya, thanks God it's Friday dan auranya udah aura liburan. Masih bersama Kak Siska. Masih. Lagi ya. Kita akan banyak bahas nih, terutama tentang gosip-gosip artis sih. Kalau udah sama Kak Siska gosip pokoknya. Iya kan? Nah, tapi ada ini nih, ada berita kemarin ya, ada berita yang cukup mengerikan lah ya. Ada pria di Jakarta Barat mengamuk ya, bawa senjata senapan angin dan membacok warga hingga tewas, membabi buta nih. Wah, jadi tewasnya karena senapan angin atau? Infonya dia membawa senapan angin, tapi dia juga bawa samurai juga, dia bawa golok. Nah, goloknya yang dipakai untuk menghabisi korban gitu. Tetapi sudah diamankan. Kejadiannya Rabu malam jam 19.30 di Jalan Prepedan Dalam, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Nah, tuh, polisi mendapatkan laporan pria mengamuk dan akhirnya diamankan di Polsek Kalideres. Gitu. Dan ya ngeri juga ya sekarang ya kasus begitu ya. Iya, apa-apa motifnya langsung bacok ya. Iya, motifnya masih dipertanyakan. Ya, isunya karena ada isu perselingkuhan, tetapi ini masih harus di cross check lagi nih. Ya, tetapi yang pasti kalau ada orang ngamuk bawa senjata, iya serem sih. Iya kan? Serem dong. Ngeri ya. Ya mudah-mudahan tidak lagi terjadi kasus kayak gini lah gitu. Dan mudah-mudahan pelakunya udah ditangkap juga kan. Mudah-mudahan bisa segera dihukum seberat-beratnya lah. Oke, kita juga bahas apa lagi nih Mbak Siska? Selain kasus yang tadi itu di Okezone lagi rame apa? Kalau selebriti itu selama mendekati akhir pekan ini itu lagi menjelang bulan Ramadan, 2 minggu lagi. Itu adalah kasusnya Nikita Mirzani. Kasus Nikita itu kenapa sih? Yang ada dua nih ya. Ada dua. Ada dua. Nah, coba dijelasin. Jadi yang pertama itu adalah kasus tentang anaknya, putrinya yang kemarin. Bukan tuh lama ya, udah lama ya. Iya, tapi kan belum ada final gitu. Dan rencananya putrinya itu akan Loli ini maksudnya? Loli ya, Laura ya, sekarang bilangnya Laura. Itu akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan posisinya terhadap kasus itu gitu. Anaknya yang konferensi pers? Iya. Bukan Nikitanya? Bukan. Nah, tapi ini akan dilakukan setelah status terhadap Fadel Bajide sebagai tersangka kasus, belum tersangka ya? Belum. Maksudnya terlapor. Terlapor kasus itu jelas statusnya gitu. Nah, lanjutannya juga ketika semua sudah selesai, Loli atau Laura ini akan melanjutkan pendidikannya. Itu kabar baiknya. Yang kita bisa syukuri adalah bahwa ternyata Nikita Mirzani tidak menyerah terhadap anaknya ya. Maksudnya di balik layar dia berusaha untuk memperjuangkan anaknya. Untuk sekolah? Untuk sekolah lagi, karena masih sayang ya, masih 17 tahun soalnya. Iya. Tadinya homeschooling bukan sih dia? Sebelumnya dia sekolah di London. Gitu. Ya, nah, terus sekarang mau sekolah lagi di belum air atau nih, di luar negeri katanya. Di luar negeri. Nanti kalau misalnya hasil tesnya bagus menurut Nikita, dimanapun dia mau sekolah, itu akan coba difasilitasi oleh sang ibu. Begitu. Luar biasa ya, tapi kasus ini panjang sih ya. Iya. Panjang ya, 7 bulan. Dan 7 bulan, ya? Terakhir ini Nikita di depan awak media juga wawancaranya sedikit menangis gitu ya. Maksudnya mungkin dia terharu kalau misalnya pada akhirnya itu nanti kasusnya akan jelas gitu. Dan berharapnya jelas gitu. Tapi tetap menuntut ini ya, pacarnya Loli itu ya? Iya. Masih suka joget dia? Iya ya, nggak tahu nih. Gitu. Iya. Oke, yang kasus kedua itu tentang laporan terbarunya. Itu ke Polres Metro lagi, Jaksel gitu. Itu 2 laporan terkait Undang-Undang ITE yang ternyata salah satu orang yang dilaporkan atau terlapornya itu adalah mantan sahabatnya sendiri. Masalahnya apa ya? Jasa persahabatan renggang, kemudian mulai unggah sana unggah sini gitu kan ya. Dan hasil unggahannya itu dinilai Nikita tidak sesuai kenyataan, tidak. Jadi fitnah lah gitu ya. Dia disebut terkena penyakit kelamin yang begitu. Dan Nikitanya maksudnya. Jadi dia tidak terima untuk dibilang seperti itu, jadi dia laporkan.
Ya ampun, banyak ya laporan dia ya? Banyak ya, semoga selesai dengan baik gitu semuanya. Iya. Dan selain itu apa lagi? Kak Siska? Apalagi ya? Ini yang lagi rame kan juga film ya, soal film yang diboikot nih, bisnis proposal. Iya. Itu gimana sih sebenarnya sih? 16.000 penonton doang ya. Itu dikit ya? Sangat dong, gitu. Biasanya itu seminggu pertama itu sudah di angka ratusan ribu gitu ya, gitu. Jadi harusnya dengan promosi yang baik tidak terjadi seperti ini, gitu ya. Dan persoalannya tuh ya karena nilai setitik ini kayaknya nih. Betul. Rusak susu film. Sampai harus diboikot ya. Nah, gitu. Iya. Tapi masih ada ya aksi boikotnya ya? Proven sih ya, maksudnya dengan jumlah yang nggak banyak penontonnya ya. Dan di beberapa teater udah pada gitu, turun. Udah turun. Sudah pada turun gitu. Katanya sampai ibunya Abizar ya, itu sampai beli tiket dan untuk dibagi-bagikan, itu benar? Kabarnya begitu ya, karena itu kesaksian dari salah satu anggota jemaah pengajiannya. Gitu. Jadi beliau beli 100 tiket katanya untuk dibagikan kepada jemaahnya. Jemaah pengajian. Kalau Mbak Siska sendiri, jadi Mbak sekarang tadi Kak. Enakan Kak ya? Boleh. Kalau menurut Kak Siska sendiri, ini persoalannya di mana sih film ini kok bisa di boykot gitu? Sama ini kan Kak Siska juga penyuka K-Wave ya. Korean Wave gitu ya. Apa ya, saya melihatnya tuh lebih kepada satu orang aktor yang mungkin tidak punya kemampuan public speaking yang baik, dan menganggap bahwa aktor muda ini terkadang kan terbawa suasana ya Mas ya. Atau terlalu arogan kali ya? Bisa ya. Iya ya. Kearoganannya berpikir yang mungkin tidak dipelajari oleh Abizar adalah bahwa ini adalah produk yang bukan original kita. Iya. Yang ternyata produk ini punya, dari sana gitu, dari Korea ya. Betul, yang punya fanbase yang sangat besar, yang kita tidak bisa anggap enteng gitu loh. Dan pada akhirnya proven kan bahwa ya ketika dia mencoba untuk mendobrak yang namanya produk yang sudah sangat bagus ini, maksudnya mereka sudah solid gitu. Dan akhirnya ya tidak bisa kan gitu. Ini bisnis proposal sendiri Mbak Siska? Ya. Malah gitu tuh, Kak Siska. Di Koreanya sendiri atau di film Koreanya itu bagus ya responnya? By the way, ini bukan film, tapi ini drama. Drama. Nah, jadi ini drama yang disadur ke film gitu maksudnya? So, ini adalah webtoon awalnya. Ini webtoon. Jadi kalau di Korea itu biasa adaptasi dari webtoon gitu, atau dari novel web gitu, untuk di dramakan gitu. Nah di sana untuk business proposal ini cukup bagus tanggapannya, terutama soal pemeran, 4 pemerannya gitu loh. Jadi 2 pemeran utama dan 2 second lead. Kita udah bisa nonton di sini? Dramanya sudah dari tahun 2000. Udah lama kan? Udah lama. Kak Siska udah nonton? Saya nonton. Kebetulan saya juga baca webtoonnya. Kalau menurut Kak Siska bagus memang ceritanya? Ceritanya tuh sederhana ya, sangat sederhana, romance perkantoran, tentang bagaimana kita seseorang itu kemudian bertemu yang kemudian nanti akan menjadi jodohnya di kantor, tapi gitu berawal dari sebuah kebohongan gitu. Tapi ya ceritanya sangat sederhana sekali, sangat ringan sekali. Jadi kalau untuk di drama itu ya sangat menarik sih sebenarnya gitu ya. Apalagi chemistry dari 2 pemeran utamanya ini juga bagus sekali. Ya kalau saya jujurnya belum nonton, belum tahu bisnis proposal kayak gimana gitu. Tapi kalau di Indonesia-kan sendiri gitu, artinya kan itu disesuaikan dengan culture-nya Indonesia ya, si film itu gitu ya. Relate nggak sih dengan kehidupan perkantoran di sini maksudnya? Mungkin sebenarnya gini Mas, kalau menurut aku ya, dari webtoon diadaptasi ke drama saja, ketika imajinasi aku tentang pemeran utamanya itu tidak sama gitu, itu terus terang aku agak malas nontonnya gitu. Itu yang pertama. Nah terus ketika kemudian Abizar berkata bahwa dia sama sekali tidak nonton misalnya gitu, dan hanya nonton di serial pertama gitu, di episode pertama,
itu agak bingung ya, karena kita sebagai penontonnya itu akan berpikir bahwa oke, lu mau create karakter seperti apa sih? Iya. Ini udah turunan keberapa dari webtoonnya nih? Gitu. Karena dari Kang Temo di webtoon mungkin dengan di drama mungkin akan dibuat agak sedikit berbeda gitu kan. Terus kemudian diadaptasi ke kita pasti berbeda lagi. Iya, dan apalagi dia bilang bahwa dia tidak mau terjebak dalam karakter Kang Temo yang asli gitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sih ya mungkin pemilihan kata juga dalam menyampaikan sesuatu mungkin memang perlu sangat diperhatikan ya Mas, apalagi kalau kita tahu bahwa ini adalah drama yang atau produk yang memang punya fanbase yang sangat besar gitu loh. Gitu. Dan iya sih ya. Jadi saya ngebayanginnya jadi ini sebenarnya udah turunan yang ketiga gitu dari webtoon, terus kemudian dibikin ke drama, baru kemudian adaptasi di film Indonesia gitu ya. Artinya memang ekspektasinya pasti kita akan melihat ke dramanya atau ke webtoonnya kan gitu ya. Betul. Tapi di satu sisi ini terlepas dari productionnya, skenarionya, teknik filmnya dan segala macamnya gitu. Ternyata sebelum kita tonton si sang artisnya aja udah bilang dia nggak nonton, dia nggak, ya kan, dia tidak ngikutin dan tidak mau terjebak dengan karakter itu. Padahal sebenarnya kita pengennya ya karakternya tetap sama ya, sebagai penikmat kayak nonton Harry Potter lah gitu ya. Kita baca Harry Potter zaman dulu banget ya. Tapi kita baca novelnya, ya kan, kita nonton filmnya, terus kan kita pasti punya imajinasi yang, oh ini akan seperti ini nih gitu. Begitu miss dikit kayak, aduh enggak deh gitu kan, sayang kita deh kenapa gitu sih. Kan, gitu. Iya betul. Kebayang sih. Jadi begitu ya. Makanya kemudian jadi rame. Yang perlu dicatat juga bahwa kemudian penggemar drama Korea itu kan bukan ibu-ibu umur 60 tahun karena mereka segmennya adalah sinetron ya. Gitu. Itu adalah ibu muda, Gen Z, dan ketika mereka engage dengan yang namanya budaya Korea, ya mereka tidak akan perlu pemikiran dua kali untuk menolak produk seperti itu gitu loh. Itu yang saya highlight ya gitu loh. Ketika kemudian juga saya melihat cuplikan-cuplikan wawancaranya juga misalnya melalui medsos gitu, ya saya cukup bisa merasakan kenapa ini film ditolak gitu ya gitu. Ada cancel di situ ya. Iya. Dan ya ini seru banget ini cerita soal film ini dan mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga dengan pengamat film ya, untuk tahu kenapa nih bisa terjadi kayak gini gitu ya. Jangan kemana-mana ya Okezoners ya, tetap bersama saya Andri dan Kak Siska sesaat lagi tetap di Morning Zone.